Senopati dari Mataram, yaitu Panembahan Senopati, meninggal pada tahun 1601, adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan panembahan atau pemimpin pertama dari Mataram yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kasultanan Pajang. Saat Kasultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Panembahan Senopati bertahta pada tahun 1586 hingga 1601. Penerusnya adalah Anyokrowati. Kelahirannya tidak diketahui dan kematiannya pada tahun 1601. Pemakamannya di Pasarean Mataram. Wangsanya adalah Mataram. Dan nama tahta sampeyan dalam ingkang jumeneng Kanjeng Panembahan Senopati ing Aloka Sayidin Panotogomo. Beliau memiliki ayah bernama Ki Ageng Pamanahan atau Kiai Gede Mataram. Ibunya adalah Nyai Ageng Pamanahan atau Nyai Sapinah. Pasangannya Waskito Jawi atau Permaisuri, Ratna Jumila, Roro Semangkin, dan Nyai Adisoro. Anaknya Raden Ronggo atau Pangeran Ronggo Samudro. Yang kedua adalah Raden Mas Kentol Kajuron atau Pangeran Puger. Yang ketiga adalah Joko Umbaran atau Pangeran Purboyo. Yang keempat adalah Raden Mas Bartotot atau Pangeran Joyoroko. Dan yang kelima adalah Raden Mas Bagus atau Panembahan Jumenah. Yang keenam adalah Raden Mas Julang atau Pangeran Adipati Anom. Dan yang ketujuh adalah Raden Mas Julik atau Pangeran Pringgoloyo. Berdasarkan serat atau naskah babat seperti serat Bauwarno, serat Centini, babat Tanah Jawi, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya Raden Bagus Dananjoyo, Raden Ngabei Saloring Pasar, Raden Ngabei Salering Peken, dan Risang Sutowijoyo dan Danang Sutowijoyo yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Sutowijoyo juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijoyo dari Pajang karena pernikahan Adiwijoyo dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutowijoyo kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Saloring Pasar. Meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya yaitu Anyokro Kusumo. Sutowijoyo masih mempertahankan gelar lamanya yaitu Panembahan, dapat disepadankan dengan Adipati atau Kepala Pemerintahan dalam konteks ini. Gelar yang dia sandang saat masih menjadi bawahan Kasultanan Pajang. Menurut tradisi Jawa, Ki Ageng Pamanahan, ayah Senopati, memimpin penyerangan bersama Ki Penjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Joko Tingkir dari pemberontakan Aryo Penangsang atas Demak. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Adiwijoyo ikut serta membantu ayahnya Ki Ageng Pamanahan dalam sayembara melawan Aryo Penangsang. Karena Adiwijoyo mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Aryo Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani, Aryo Penangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senopati. Ki Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijoyo yang memberinya izin mendirikan tanah perdikan atau kadipaten di Mentaok yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang.
Pada tahun 1584, Panembahan Senopati menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijoyo wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijoyo adalah Pangeran Benowo yang digulingkan tahtanya oleh Aryo Pangiri. Aryo Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijoyo yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo. Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang. Selain itu, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati karena pemerintahan Aryo Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Aryo Pangiri. Pangeran Benowo akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Selama periode itu, tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benowo. Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan Pangeran Gagak Baning sebagai adipati yang tak lain adalah adik Senopati. Maka sejak tahun 1586, Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar susunan atau sultan karena menghormati Sultan Adiwijoyo dan Pangeran Benowo. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede. Kampanye militer yang dilakukan Senopati setelah mangkatnya Sultan Adiwijoyo adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Kasunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragulo, putra Ki Penjawi. Kakak perempuannya Waskito Jawi menjadi permaisuri Senopati bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragulo menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Ronggo Jumeno atau putra bungsu Sultan Trenggono yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Ronggo Jumeno melarikan diri ke Surabaya. Ronggo Jumeno setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik yaitu Ratno Jumilah untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Bujuk rayu Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratno Jumilah. Karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Ratno Jumilah sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senopati dan perlu membuktikan bahwa Senopati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti kesaktian Senopati, akhirnya Ratno Jumilah menyerang dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dari kisah Panembahan Senopati dan Ratno Jumilah itulah oleh KGPAA Mangkunegara IV diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedoyo Bedah Madiun. Pada tahun 1591 terjadi konflik suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas.
Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu, hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senopati dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Ronggo Kaniten. Ronggo Kaniten dapat dikalahkan oleh Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Prakulo dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratno Jumilah Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di Desa Kajenar, kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedo ing Kajenar atau Panembahan yang meninggal di Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Kompleks Pasaran Mataram. Kelak yang menjadi penerus Senopati menjadi raja adalah Anyokrowati, putra Senopati dengan Kanjeng Ratu Mas atau Waskita Jawi, putri dari Ki Penjawi.